Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Semoga sehat semua dan bisa mengikuti pembelajaran daring kali ini. Salam silaturahim untuk keluarga kalian semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagian bab 6 Pendidikan Agama Islam untuk kelas 2 tentang senang bisa membaca Al-Quran. Adapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran kali ini ada beberapa hal ya, diantaranya yang pertama kalian supaya terbiasa dan senang membaca Al-Quran dengan tartil ya. Yang kedua menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap bersyukur dan peduli terhadap sesama sebagai implementasi pemahaman makna Quran Surah Al-Falaq dan Quran Surah Al-Kautsar dengan baik. Yang ketiga, supaya bisa menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surah Al-Falaq dan Quran Surah Al-Kautsar dengan baik. Yang keempat, membaca Quran Surah Al-Falaq dan Quran Surah Al-Kautsar dengan tartil terutama dalam penerapan bacaan gunnah dan mad. Yang kelima, menunjukkan hafalan Quran Surah Al-Falaq dan Al-Kautsar. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Semoga diberi kelancaran dan kecerdasan. Ada lagu nih, lagu tentang membaca Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah Ta'ala, bacanya dapat pahala. Yuk rajin baca Al-Quran, yuk rajin baca Al-Quran. Nah, dilanjutkan dengan mencoba belajar membaca surah Al-Alaq ya. Biasa untuk memulai membaca Al-Quran dengan bacaan ta'awudz dan basmalah ya. Baik, simak bacaan surah Al-Falaq. Nah, nanti kalian tugasnya buatkan video pembelajarannya ya tentang membaca surah Al-Falaq. Baik, Bapak contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, setelah itu kalian coba buat videonya ya, lagi membaca surah Al-Falaq. Mau individu boleh, mau bersama teman-temannya yang dekat dengan rumahnya boleh ya. Nah, setelah itu belajar ilmu tajwidnya juga, di dalamnya ada madnya ya. Apa itu ilmu tajwid? Tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, perhatikan lafal pada surah Al-Falaq berikut. Di sini hasidin, an-naffasati, idza ghasiqin, ma khalaq,
a'udzu. Nah, adakah di antara kalian yang tahu cara membacanya yang baik dan benar? Itu di hasidin an-nafasati idza ghasiqin ma khalaq a'udzu. Nah, itu dibaca panjang ya caranya. Itu disebutnya mad asli atau mad tabi'i. Mad asli atau mad tabi'i adalah memanjangkan bacaan huruf hijaiyah jika ada alif ya sesudah fathah, waw sukun sesudah domah, atau ya sukun setelah kasrah. Ya, lihat di atas, hasidin alif sukun setelah patah, an-nafasa. Nah, ini sama ya, setelah patah iza. Nah, alif sukun setelah patah, ghasiqin ma khalaq sama ini ya, alif sukun setelah patah. Lalu a'udzu. Nah, ini uzu, waw sukun setelah domah ya. Itu contohnya. Nah, berapakah ukuran panjang membacanya? Panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. 1 alif atau 2 harokat itu sama dengan 2 detik. Nah, itu. Lalu setelah kalian memahami itu, bacalah surah Al-Falaq dengan tartil sesuai dengan mad tabi'inya, yaitu yang tadi Bapak suruh kalian membuat videonya ya. Nah, itu ya. Nah, lanjut, ada tugas ya. Di sini tugasnya baca surah Al-Falaq dengan tartil ya, dan berilah tanda centang ya, di centang oleh kalian. Aku membaca surah Al-Falaq dengan tartil sesuai mad tabi'inya. Sudah atau belum ya? Tergantung kalian saja. Kalau masih merasa belum ya, nah, dan dengan bimbingan orang tuamu, oh kalian itu masih kurang, berarti belum. Aku membaca ayat pertama ya atau tidak, sudah atau belum. Aku membaca ayat kedua, sudah atau belum. Aku membaca ayat ketiga, sudah atau belum. Aku membaca ayat keempat, sudah atau belum. Aku membaca ayat kelima, sudah atau belum ya. Itu. Nah, untuk hafalannya, tugasnya ya buatkan video pembelajarannya ya, kalian masing-masing video bacaan surah Al-Alaq ya. Usahakan dengan tartil dan dibimbing oleh orang tua kalian ya. Itu. Nah, ada pesan pokok di dalam surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq adalah surah ke-113 dalam Al-Quran. Al-Alaq artinya waktu subuh atau fajar ya. Surah Al-Alaq, Al-Falaq ya, terdiri atas 5 ayat. Surah Al-Falaq tergolong surah Madaniyah. Kenapa? Karena diturunkannya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Tuh ya. Nah, apakah kalian tahu pokok-pokok dalam surah Al-Falaq? Mari kita pelajari dulu terjemahnya. Dari terjemah tersebut ada pesan pokok dalam surah Al-Alaq. Ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang
dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dengki. Nah, itu ya pesan pokok dari surah Al-Alaq. Pertama, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Yang kedua, manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan. Nah, gitu. Ada 4 kejahatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Falaq tersebut. Pertama, kejahatan makhluk ciptaan, artinya ciptaan Allah ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ada manusia, ada jin ya, dan banyak makhluk yang lainnya yang bisa berbuat kejahatan. Lalu kejahatan di waktu malam ya, ketika malam gelap gulita itu ada kejahatan ya. Itu yang dilakukan oleh ciptaan Allah, makhluk Allah. Yang ketiga, kejahatan tukang sihir ya, tukang sihir ya. Yang keempat, ada kejahatan orang yang dengki. Lanjut pesan pokoknya, dengan membaca surah Al-Falaq berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita ya. Lalu sikap kalian. Aku terbiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rajin membaca Al-Qur'an. Bismillah, aku pasti bisa ya. Tuh. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan materinya, membaca surah Al-Kautsar. Mari teman, mari belajar. Hari ini surah Al-Kautsar terpendek dalam Al-Quran. 3 ayat kita hafalkan. Nikmat banyak Allah berikan, wajib syukur kita lakukan. Salat kurban yuk amalkan, cinta Rasul rahmat dapatkan ya. Dilanjut membaca surah Al-Kautsar ya, dan diawali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, lanjut kalian coba ya buat videonya sedang membaca surah Al-Kautsar. Nah, disertai dengan tajwidnya, mau individu atau kelompok ya, dan kirimkan ke Bapak. Nah, lalu belajar tajwid dan gunah. Setelah belajar mad tabi'i pada surah Al-Falaq tadi, sekarang kalian akan belajar bacaan gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah artinya dengung. Gunnah juga bisa diartikan dengan nun atau mim tasdid. Perhatikan lafal pada surah Al-Kautsar berikut. Inna syani'aka, inna a'tainaka. Perhatikan juga lafal berikut.
Tsumma kalla fa'amma. Tahukah kalian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dengan dengung sepanjang 2 harokat ya. Yang tadi inna, tsumma. Nah, tuh cara membacanya. Lalu ada tugasnya ya. Nah, tugas yang tadi kalian bacakan dengan membuat video ya. Nah, lalu pernyataannya di sini kalian isi, aku membaca surah Al-Kautsar dengan tartil sesuai gunanya. Sudah atau belum? Nah, dilihat ya waktu bimbingannya dengan orang tua di rumah ya. Nah, kalau belum, nyatakan belum centangnya. Kalau sudah, ya sudah. Yang kedua, aku membaca ayat pertama, ya belum atau sudah. Itu. Aku membaca ayat kedua, sudah atau belum. Aku membaca ayat ketiga, sudah atau belum. Nah, itu ya. Nah, sehingga dapat tertanam pada sikap kalian. Ya, aku senang dapat membaca surah Al-Kautsar dengan tartil sesuai dengan guna. Tuh ya. Di dalam surah Al-Kautsar. Pesan pokok surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surah ke-108. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Surah Al-Kautsar tergolong surah Makkiyah. Surah ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Nah, ini ada pesannya ya, yang terkandung dalam surah Al-Kautsar. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita dengan memberikan nikmat yang banyak. Yang kedua, untuk mensyukurinya, Allah perintahkan salat dan berkurban. Yang ketiga, janganlah membenci Nabi Muhammad SAW berikut ajarannya. Yang keempat, orang yang membenci Rasulullah, dia terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, coba bismillah, aku pasti bisa. Berilah tanda centang ya pada kolom berikut. Aku bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Bagaimana tanggapan kalian? Selalu, sering, jarang, atau tidak pernah? Ya, silahkan pilih salah satu. Yang kedua, saat aku bersyukur, aku mengucapkan hamdalah. Selalu, sering, jarang, atau tidak pernah? Ya, centang salah satu oleh kalian. Ya, itu tergantung kondisi kalian masing-masing. Yang ketiga, bersyukur. Aku bersyukur kepada Allah dengan rajin melaksanakan sholat. Selalu, sering, jarang, atau tidak pernah ya. Aku suka bersedekah. Selalu, sering, jarang, tidak pernah. Lalu bagian yang kelima, aku sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Selalu, sering, jarang, atau tidak pernah. Pilih salah satu jawaban ya. Itu. Rupanya pertemuan kali ini di bab 5 ya. Materinya PAI. Nah, senang membaca Al-Quran, yaitu tadi surah Al-Alaq dan surah Al-Kautsar. Semoga dengan menyimak, dengan mengerjakan tugasnya, kalian lebih meningkat ilmunya ya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.